Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Anak-anak, marilah sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan Islam di Asia, khususnya kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak sudah pernah berkunjung kemana ini? Melihat hasil kebudayaan Islam di Indonesia di masjidkah atau di keratonkah? Nah, yang kita ketahui bersama bahwa Islam masuk ke Indonesia mayoritas melalui jalur perdagangan. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara. Tidak bisa dipungkiri bahwa kedua agama tersebut meninggalkan berbagai macam budaya. Setelah Islam masuk ke Indonesia, maka budaya dari kedua agama tersebut ada yang berangsur-angsur hilang, namun ada juga yang bercampur dengan agama Islam. Nah, saat ini kita akan belajar tentang hasil-hasil kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Ada 3 macam, yaitu seni sastra dan seni tari, seni bangunan, dan kaligrafi. Kita akan pelajari satu persatu, mulai dari seni sastra dan seni tari. Dalam seni sastra, ketika Sultan Iskandar Muda bertahta di Aceh, penyair Hamzah Fansuri menulis syair-syair yang berisi ajaran tasawuf. Pada zaman pemerintahan Iskandar Sani, Nuruddin Ar-Raniri menulis buku Bustan As-Salatin sebanyak 7 jilid yang berisikan riwayat para nabi, para khalifah, dan ulama Islam serta raja-raja di Nusantara bagian barat. Di Jawa, Sultan Agung dari Mataram menulis naskah sastra gending yang isinya menerangkan hubungan manusia dengan Allah sebagai sang pencipta. Kemudian di Makassar, Syekh Yusuf juga menulis buku-buku tasawuf. Di Palembang, ada pemikir bernama Syekh Abdus Somad. Dari Banten, Syekh Nawawi dan Syekh Arsyad dari Banjar. Karya-karya mereka menambah perbendaharaan Islam di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi berbagai macam seni sastra sebagai hasil kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Selain seni sastra, ada juga seni tari. Contohnya, yaitu yang berada di Aceh, yaitu ada tari Saubadi atau tari Saman. Nah, anak-anak sekalian, poin yang kedua yaitu hasil-hasil peninggalan sejarah atau hasil-hasil kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu dari segi bangunan. Nah, seni bangunan ini ada 3 macam, yaitu masjid, keraton, dan makam atau nisan raja-raja. Nah, untuk masjid sendiri, kita ketahui bersama bahwa masjid merupakan tempat ibadahnya orang Islam. Masjid sebagai salah satu hasil peninggalan sejarah Islam di Indonesia, seperti ada Masjid Aceh, ada Masjid Agung Yogyakarta, Masjid Demak, dan berbagai macam masjid yang lain. Adapun untuk istana atau keraton itu juga merupakan bentuk peninggalan sejarah Islam. Salah satunya ada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang berada di Yogyakarta, ada Keraton Solo, ada Keraton Cirebon, dan lain sebagainya. Adapun makam atau nisan raja-raja itu juga ada di berbagai tempat, juga merupakan salah satu hasil kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi kita telah mempelajari bersama tentang seni sastra, seni tari, dan seni bangunan yang merupakan hasil kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Ada lagi nih, satu lagi. Apa itu? Yaitu kaligrafi. Nah, anak-anak, adakah yang sudah pernah membuat kaligrafi? Kaligrafi merupakan hasil kesenian Islam yang memiliki seni keindahan tersendiri. Kaligrafi
bernafaskan Islam yang merupakan rangkaian ayat-ayat Al-Quran. Kaligrafi Islam yang muncul di dunia Arab merupakan perkembangan seni menulis indah dalam huruf Arab yang disebut khat. Tulisan tersebut dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk gambar, misalnya binatang, daun-daunan, bunga atau sulur, tokoh wayang, dan sebagainya. Contoh kaligrafi antara lain yaitu kaligrafi pada batu nisan, kaligrafi bentuk wayang dari Cirebon, dan kaligrafi bentuk hiasan. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi kita telah mempelajari bersama bagaimana hasil-hasil kebudayaan Islam yang ada di Indonesia, mulai dari seni sastra dan seni tari, seni bangunan, dan juga kaligrafi. Seni bangunan tadi ada 3, yaitu masjid, istana atau keraton, dan makam atau lisan raja-raja Islam. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah tadi pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.